hingga sorotan tajam mengenai gelombang aksi tanggal 20 hingga 27 Agustus 2026. Tak hanya itu, kita juga akan mengurai wacana lama yang kembali berhembus, isu tentang prediksi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hanya bertahan 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk panjenengan semua. Bulan Agustus, bulan kelahiran bangsa Indonesia, sejak zaman dulu hingga saat ini selalu menjadi panggung benturan energi besar. Apakah panjenengan semua menyadarinya? Kerusuhan, gesekan politik hingga tumpahnya darah di bumi Nusantara pada masa lalu seringkali bukan sekedar peristiwa sosial biasa. Di balik hiruk pikuknya ada skenario gaib, cipta kondisi dan permainan alam bawah sadar yang sedang menunggangi ketidaktahuan manusia. Malam ini kita akan bedah rahasia di balik gejolak massa di bulan Agustus, dinamika aksi BEM UI, hingga sorotan tajam mengenai gelombang aksi tanggal 20 hingga 27 Agustus 2026. Tak hanya itu, kita juga akan mengurai wacana lama yang kembali berhembus, isu tentang prediksi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hanya bertahan 2 tahun. Mari kita singkap tabirnya bersama-sama. Yang pertama, sebuah prediksi dari Jawa kuno. Para leluhur Nusantara lewat lontar dan serat-serat kuno wis paring wejangan kanggo mengerti dinamika zamane, yang semua itu sangat relevan dengan kondisi sekarang. Ada beberapa piulang dan tanda alam yang harus kita pahami tentang situasi hari ini. Yang pertama, jonggo watu tanpa watu ora bisa ngadeg. Artinya, leher batu tanpa pijakan yang kokoh tidak akan bisa berdiri. Aksi-aksi yang terjadi saat ini ibarat menapak pada batu yang licin. Gelombang suara rakyat atau mahasiswa itu murni dan organik. Namun jika suara murni itu kehilangan pijakan kebenaran karena disusupi niat jahat, provokasi dan tunggangan modal kapitalis, maka gerakan tersebut akan kehilangan pulung atau wahyu kekuatannya. Itulah mengapa gejolak yang terjadi Agustus tidak bisa membesar karena pijakannya sudah tidak murni lagi. Yang kedua, buru ucul geget tali. Artinya memburu yang lepas menggigit tali kosong. Banyak pihak, baik oknum oligarki maupun kepentingan luar, berusaha memesan kekacauan atau melakukan cognitive warfare. Mereka menyuntikkan provokasi di dunia maya dan lapangan. Namun apa yang terjadi? Mereka hanya buru ucul, mengejar bayangan kosong. Masyarakat kita sudah semakin bijak dan waspada. Yang ketiga, ojo dumeh menang, yetno yuwono pasti selamat. Artinya, jangan jumawa karena merasa menang. Bersikap waspadalah agar selamat. Pemerintah maupun penguasa tidak boleh menepuk dada. Kondusifnya situasi selama ini bukan berarti masalah selesai. Ini adalah masa tenang sebelum pergeseran energi berikutnya. Sekarang kita masuk segmen yang kedua, benturan energi dan gelombang 20 hingga 27 Agustus 2026. Sedulur semua, jika kita amati aksi massa yang membentang dari pertengahan Agustus hingga puncaknya yang diprediksi terjadi pada tanggal 27 Agustus 2026, kita berada di titik yang sangat krusial. Aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat terkait kondisi ekonomi, BBM hingga keadilan sosial adalah panggilan nurani yang sah dan dilindungi undang-undang. Namun, mengapa titik rawan selalu terjadi saat aksi ditarik hingga larut malam? Secara rasional, malam hari menurunkan kontrol diri dan menyulitkan pemantauan aparat. Namun secara spiritual, saat matahari tenggelam, kesadaran rasional manusia menurun. Sementara emosi bawaan, sedulur papat yang tidak terarah, mudah tersulut oleh aura negatif.
disinilah penyusup bermotif destruktif mulai bekerja. Dan disinilah reaksi cepat dari aparatur keamanan diperlukan. Secara ilmu geopolitik modern, ini adalah kegagalan kognitif warfare. Tapi secara spiritual, ini adalah bekerjanya benteng Sengkolo Nusantara, suatu daya gaib pelindung yang menahan agar darah rakyat kecil tidak kembali menetes sia-sia. Yang ketiga, sebuah prediksi Prabowo hanya bertahan 2 tahun dan uji ketahanan bangsa. Di tengah gejolak aksi bulan Agustus ini, mendadak ramalan dan narasi lama kembali dihangatkan di ruang publik. Isu yang memprediksi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo hanya akan bertahan 2 tahun. Bagaimana kita sebagai orang Jawa dan bangsa Nusantara harus menyikapi narasi ini dengan bijak? Sedulur semua, sebuah ramalan atau isu politik tidak boleh ditelan dengan kepanikan, tidak pula diacuhkan begitu saja. Prediksi 2 tahun bisa dibaca dari 2 dimensi. Yang pertama, dari dimensi taktik politik atau cipta kondisi. Narasi seperti ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggoyahkan legitimasi psikologis kepemimpinan sejak awal. Ketika rakyat dikondisikan bahwa pemerintahan tidak akan lama, maka kepercayaan publik diuji dan kegaduhan lebih mudah diciptakan. Yang kedua, dari dimensi spiritual dan hukum ketahanan. Masa 2 tahun pertama adalah masa kawah candra di muka. Ini adalah ujian terberat transisi kekuasaan dan penyelarasan energi kepemimpinan. Jika Presiden Prabowo dan jajarannya mampu melewati guncangan ekonomi, kritik tajam, serta benturan kepentingan oligarki di 24 bulan pertama ini dengan tetap memihak rakyat kecil, maka wahyu ke Prabon akan terkunci kuat. Sebaliknya, jika pemimpin alpa dan ingkar pada sumpah rakyat, alam sendiri yang akan mencari keseimbangannya. Kuncinya ada pada Tritunggal kebangsaan. Keseimbangan adalah ketegasan pemimpin, sinergi faksi-faksi besar di istana, serta keikhlasan melayani rakyat miskin. Selama aura persatuan di puncak kepemimpinan tetap utuh, prediksi spekulatif tidak akan mampu menumbangkan pohon yang akarnya sudah meresap ke dalam tanah Nusantara. Yang keempat, kesadaran kolektif dan peringatan dini. Oleh karena itu, menjelang dan selama gelombang tanggal 20 hingga 27 Agustus 2026 ini, pesan leluhur sangat jelas. Eling lan waspodo. Gerakan adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang murni menyampaikan kritik adalah kontrol sosial yang menyehatkan bangsa. Negara yang sehat membutuhkan kritik yang membakar semangat perbaikan, bukan api yang membakar rumah sendiri. Yang wajib kita waspadai adalah tangan-tangan gelap. Pihak-pihak yang memanfaatkan momen 20 hingga 27 Agustus ini untuk menciptakan chaos, memancing korban jiwa, dan membuktikan narasi bahwa pemerintahan akan segera runtuh. Masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki era kedewasaan batin atau kesadaran kolektif. Rakyat tidak lagi gampang diadu domba oleh propaganda, video lama yang dipotong, dan aksi anarki. Kita ingin memperjuangkan keadilan tanpa harus merusak rumah besar bernama Republik Indonesia. Bagaimana menurut pandangan batin dan pendapat sedulur semua? Sumonggo tulis di kolom komentar. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.